Saudara, saya ingin mengajak saudara semua untuk menggenggam jempol saudara dengan keempat jari. Ya, sekarang tinggal 4 jari ya, yang kelihatan bukan? Nah, 4 jari ini adalah 4 kata. Yang telunjuk buka ya, tanda. Kemudian jari tengah tanda aku. Kemudian jari manis anak dan kelingking Tuhan. Sekarang kita tutup dulu semua lagi ya. Semua satu-satu. Tanda aku anak Tuhan. Sekali lagi. Tanda aku anak Tuhan. T-A-A-T. Tanda aku anak Tuhan. Jadi kalau kita bicara tentang ketaatan, maka prinsip dasar yang harus kita ingat adalah bahwa taat itu adalah tanda. Kalau aku itu anaknya Tuhan, artinya kalau aku mengaku anak Tuhan, maka aku harus taat. Jadi taat itu bukan pilihan, tapi taat itu adalah keharusan. Sebab kalau aku mengaku aku adalah anak Tuhan, maka aku harus taat. Nah, saudara, ini hal yang menarik ya. Karena pertanyaan berikutnya, kalau kita sudah sepakat bahwa taat itu adalah tanda kita anak Tuhan, pertanyaan penting adalah taat kepada Tuhan itu perkara yang mudah atau yang sulit? Saya mau nanya dulu nih, sama yang sudah jadi Kristen 5 tahun, boleh tangannya di atas yang udah jadi Kristen 5 tahun, ada? 5 tahun nih, jadi 0 sampai 5 tahun, baru 5 tahun. Baru 5 tahun, oke. Baru 5 tahun. Baru 5 tahun. Mudah atau sulit? Enggak ada ya yang 5 tahun ya. Oke, kalau gitu saya tambah 10 tahun jadi Kristen. Enggak ada juga ya. 15 tahun? Ada? Enggak ada. 20 tahun ada? 25 tahun? Ada, oke. Tinggi. Ya, oke, biar saya bisa lihat. Ya, menurut saudara, jadi untuk taat kepada Tuhan itu perkara mudah apa sulit? Yang 25 tahun? Sulit ya, sulit, setuju sulit. Oke, sekarang yang 30 tahun. Lebih banyak mestinya ya. Ada yang 30 tahun sudah jadi Kristen? Lebih dari 30 tahun. Ya, mari semua ya. Semua ya. Semua sudah lebih dari 30 tahun bukan? Oke, semua angkat tangan tinggi-tinggi kalau gitu. Sudah lebih dari 30 tahun. Baik, yang mengatakan, tunggu jangan diturunkan dulu. Yang mengatakan taat kepada Tuhan itu adalah mudah, boleh turun tangan. Yang bilang bahwa taat kepada Tuhan itu perkara mudah, boleh turun. Yang turun berarti gampang ya, jadi taat ya. Naik lagi. Kalau merasa enggak, tidak mudah, naik lagi. Ya. Yang mengatakan bahwa menjadi taat kepada Tuhan itu adalah perkara yang sulit, boleh turun tangan. Ya. Oke. Berarti kita semuanya sepakat ya. Menjadi taat kepada Tuhan adalah keharusan. Karena itu tandanya aku anak Tuhan. Tapi masalahnya, mewujudkan sikap taat itu bukan suatu hal yang sederhana, yang gampang, yang mudah. Saudara-saudara pernah nonton film Hacksaw Ridge? Desmond Doss memperlihatkan kepada kita bahwa untuk menjaga ketaatannya kepada Tuhan, ya harus mengalami situasi dan kondisi yang sangat sulit. Saya tidak mau membunuh, saya tidak mau mengangkat senjata. Mana bisa di medan perang? Di medan perang itu pilihan cuma 2, membunuh atau dibunuh. Tapi Desmond Doss tetap yakin dengan pilihannya bahwa aku mau taat kepada Tuhan. Dan sekalipun dia mengalami betapa banyak pembulian dan bahkan penyiksaan dari sekitarnya, bahkan dari atasannya, ia tetap kekeh dengan pendapatnya.
Dan apa yang kemudian dia lakukan? Hexauris adalah suatu tempat di mana lewat tebing yang curam 400 kaki itu sekitar 121,92 meter. Bisa kebayang Bapak Ibu pernah naik tebing? Boro-boro 100 meter ya. Ya. Tebing 10 meter aja atau 20 meter itu tidak gampang loh untuk naik, apalagi kalau tebingnya itu hampir lurus. Susah. Tapi di situ Desmond Doss mengangkat semua teman-temannya untuk diselamatkan. Ia memilih untuk menggunakan semua kekuatannya untuk menyelamatkan dan bukan untuk menghilangkan nyawa. Saudara, film itu sangat menarik hingga memenangkan Oscar. Yang saya mau katakan lewat film ini adalah bahwa Desmond Doss ini kisah nyata, bukan fiksi tapi ini kisah nyata, bahwa ada pengalaman dan kenyataan ketika orang mau betul-betul taat, maka harganya tuh amat sangat mahal. Tapi bisa apa nggak bisa? Bisa, ini yang saya mau katakan. Tidak mudah, bahkan sangat sulit, tapi bisa. Mungkin. Cerita yang kedua, saudara, saya mau cerita mengenai pengalaman ke Mentawai nih dengan teman-teman tim GKI. Pada waktu kami mau berangkat membantu para korban tsunami di Mentawai, berangkat dari Padang, itu cuacanya sangat bagus. Ombak sangat tenang gitu ya, seperti karpet aja, kayak datang aja gitu ombaknya. Itu sore-sore waktu kami mau menyeberang, tengah malam, tiba-tiba badai mengamuk di lautan. Hujan turun, angin kencang, ombak itu 4 meter. Jadi kalau saya duduk di kursi penumpang itu dan melihat ke atas itu air. Kita ada di bawah tuh air. Saudara-saudara, saya nggak bisa berenang. Memang agak nekat juga ya kalau jadi anggota tim GKI, apalagi kalau ke lokasi-lokasi bencana. Berat medannya, sangat berat. 4 meter dan tengah malam itu saya cuma berdoa begini, Tuhan, kalau memang harus berakhir di sini, terimalah aku dalam dekapan kasih-Mu. Tapi kalau masih Tuhan izinkan, pertolongan-Mu pasti nyata. Kuasa-Mu mengalahkan segalanya, bahkan alam semesta. Kira-kira doa Tuhan menjawab doa saya gimana Bapak Ibu? Terima apa tidak terima? Kenapa? Kok tahu? Sekarang saya masih ada di sini. Saudara, itu bukan cuma satu kali. Kedua kali. Itu kan tadi berangkat sore, itu tengah malam kejadiannya. Ini berangkat sore, baru 1 jam kami berlayar, terjadilah seperti itu. Namun karena di kapal kami itu ada istri pejabat, ada keluarga pejabat, maka balik lagi itu ke Padang. Balik, enggak terus ke Mentawai, balik ke Padang, saudara. Balik ke Padang, habis itu ketika laut tenang, ditanya nih kan sama nakoda gitu, mau nyebrang lagi enggak? Siapa yang mau nyebrang, ikut gitu. Kami teman-teman berpandang-pandangan. Nyebrang nggak kita? Nyebrang dong gitu kan. Padahal baru ngalamin ya, nyebrang saudara. Dan perjalanan ke Mentawai itu bukan perjalanan 1-2 kali, terus-terusan. Sampai terbangunlah asrama untuk para anak-anak korban bencana. Dan pelayanan GKI di sana bersama dengan kaum. Tentu kaum bukan kata yang asing buat kita, bukan? Kasih Allah untuk Mentawai. Perjalanan untuk taat kepada Tuhan, menolong, memberikan cinta kasih, memberikan pertolongan, menyatakan kebaikan Tuhan kepada mereka, tidak mudah. Tapi bisa. Tantangannya banyak. Bahayanya ada, bahkan bahaya yang bisa mengancam nyawa, tapi bisa. Tadi Desmond Doss susah, sulit, tapi bisa. Menjadi berkat di tengah-tengah situasi masyarakat yang sedang mengalami bencana dan musibah, tidak mudah, sulit. Pernah kami tidak bisa makan walaupun membawa uang, karena emang gak ada makanan. Sampai akhirnya makan kelapa, 1 orang 1. Untung ada kelapa, ada pohon kelapa dan semua bisa makan.
Yang ketiga, saudara, adalah cerita dalam Kisah Rasul tadi. Ya, pengalaman Paulus. Paulus tiba-tiba melihat penglihatan, dia diminta untuk ke Makedonia, membantu di sana. Saudara, teman saya, Pendeta Nanang, kenal Pendeta Nanang? Pasti kenal ya. Pendeta Nanang menulis di blognya, dan saya ingin mengambil bagian sedikit yang dia tulis. Dia bilang gini, kalau dari Troas ke Samotrake, melihat rute perjalanan mobil yang ditawarkan oleh aplikasi Google Map akan menempuh 327 km. Yang separuhnya perjalanan tuh harus menggunakan kapal feri. Dan Troas terletak di wilayah barat laut Turki, sedangkan Samotrake adalah sebuah pulau di laut Aegea Yunani. Kurang lebih perjalanan 8 jam itu juga kalau kapal penyeberangan tersedia dengan jadwal tepat waktu. Artinya bisa lebih. Itu sekarang, saudara. Tapi pada zaman itu, pada waktu Paulus, kondisinya berbeda. Paulus dan Silas serta Timotius ketika melakukan perjalanan dari Troas menuju ke Samotrake itu dengan kapal layar yang sederhana. Rata-rata kecepatannya sekitar 5-10 km per jam. Kebayang ya? Maka perjalanan dapat memakan waktu sekitar 20-60 jam. Atau sekitar 2-5 hari. Itu pun tergantung kondisi cuaca dan tentunya kapal yang ditumpangi. Sekarang kalau ke Mentawai, sebentar aja pakai kapal cepat. Tapi yang lalu, waktu zaman saya, apalagi kapal kayu. Sore sampainya bisa pagi. Paulus menempuh perjalanan yang tidak mudah. Tapi bisa. Dari 3 ini yang saya mau katakan adalah taat kepada Tuhan, melakukan kehendak Tuhan itu memang tidak mudah, bahkan sulit. Tapi Ibu dirigen berhasil mengatur, memimpin paduan suara. Suaranya tadi bagus nggak? Kalau kasih nilai berapa? 1-10? 20. Saking bagusnya bukan? Saya aja menikmati suara mereka. Luar biasa. Pertanyaan saya, berapa lama Bu latihannya Bu? Lama kan? Lama kan? Yang latihan selama periode latihan nganggap ini lagu yang mudah apa yang sulit? Dengan aransemen yang luar biasa loh. Tadi tuh aransemen, wah ternyata lagu Bila Aku Lihat Bintang Gemerlapan dengan aransemen tadi keren sekali gitu. Saya sangat kagum loh. Itu yang aransemen siapa Bu? Membuat aransemennya, melatih paduan suara, butuh proses dan waktu bukan? Tidak mudah tapi bisa. Sulit tapi bisa. Dan hasilnya 20 angkanya ya kan? Saya bilang sampai 10 enggak, 20. Saking bagusnya loh. Besok ke Samanhudi ya. Udah rencana saya nih mengundang ke Samanhudi. Ya? Samanhudi. Ini Mangga Besar. Anaknya Samanhudi, Pak. Iya. GKI Mangga Besar itu anaknya Samanhudi. Ya. Jadi pertama-tama kita sudah menyadari bahwa taat adalah keharusan, bukan pilihan. Karena taat adalah tanda aku anak Tuhan. Tapi menjalankan ketaatan bukan perkara yang mudah, tapi perkara yang sulit. Sulit, banyak tantangan, banyak bahaya, bahkan ancaman nyawa, tapi bisa. Ini loh yang harus selalu kita hayati, bisa. Jadi kalau ternyata dalam hidup beriman kita tidak taat, bukan tidak bisa sebetulnya. Barangkali kita tidak mau. Tidak mau. Paulus bisa nggak menolak pada waktu melihat penglihatan itu? Bisa aja dia menolak kan. Tim GKI bisa nggak menolak pergi ke Mentawai, apalagi udah ketahuan tuh di badai di tengah laut. Bisa. Desmond Doss bisa nggak menolak? Udahlah aku cari aman, yang penting aku nggak membunuh. Tapi juga nggak usah menolong. Bisa.
Tapi kenapa mereka mau melakukannya? Kenapa mereka mau menempuh semua tantangan bahaya itu untuk melakukannya? Kenapa? Harus ada alasan dan energi yang luar biasa ketika seseorang mau melakukannya. Bersedia dengan semua harga yang harus dibayar. Dan itu adalah cinta atau kasih. Tidak ada energi dan kekuatan yang memampukan kita untuk melakukan hal yang amat sangat sulit kecuali cinta. Kidung Agung mengatakan cinta itu kuat seperti maut, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Kalau kita punya cinta, kita akan dapat melakukannya sekalipun sulit. Sebuah syair yang ditulis oleh seorang penyair Persia, Jalaluddin Rumi, saya akan bacakan. Dia adalah penyair sufi legendaris dari Persia pada tahun 1207. Dia menulis syair ini tentang kekuatan cinta. Dia bilang begini, karena cinta duri menjadi mawar. Karena cinta cuka menjadi anggur segar. Karena cinta keberuntungan menjadi mahkota penawar. Karena cinta kemalangan menjelma keberuntungan. Karena cinta rumah penjara tampak bak kedai mawar. Karena cinta hamparan debu tampak seperti taman. Karena cinta api berkobar jadi cahaya yang menyenangkan. Karena cinta setan berubah jadi bidadari. Karena cinta batu keras menjadi lembut bak mentega. Karena cinta duka cita menjadi riang gembira. Karena cinta hantu berubah menjadi malaikat. Karena cinta singa tak menakutkan seperti tikus. Karena cinta sakit jadi sehat. Karena cinta amarah berubah menjadi ramah. Itu kekuatan cinta, energinya dan kekuatannya amat sangat luar biasa. Saudara-saudara, untuk bisa memiliki ketaatan yang konsisten berkesinambungan, tidak ada cara lain kecuali saudara memiliki energi ini. Karena itulah kata Yesus, jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Jadi sejak awal Yesus sudah mengingatkan murid-muridnya, bahwa kalau mereka betul-betul dan sungguh-sungguh mencintai dan mengasihi Tuhan dan mau melakukan semua yang Dia inginkan, yang Tuhan inginkan, maka landasannya dasarnya harus kasih. Kalau dasarnya cuma mau tampil, capek, antar aja deh. 2 minggu sebelum tampil baru latihan. Tapi kalau latihan dari awal sampai selesai, itu perlu energi yang lain. Karena saudara mencintai firman Tuhan yang dilagukan, dinyanyikan. Orang bertobat bukan cuma lewat khotbah, lewat lagu. Dan banyak cerita di mana lagu menyentuh hati orang. Dan ketika kita menyanyi dengan cinta, berlatih dengan cinta, berjuang dari rumah ke gereja, berkali-kali bolak-balik untuk latihan sama persiapan semua dengan baik, sampai tadi dapat nilai 20, itu cinta yang akan membuat lagu itu sampai ke hati. Kalau ada lagu tik 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 bunyi hujan di atas genting, airnya turun. Dengan cinta airnya kelihatan turun. Kalau cuma nyanyi biasa, cuman kata-kata, tapi nyanyi dengan cinta airnya kelihatan. Ya, orang yang mendengar melihat air yang turun. Itulah kekuatan dan energi cinta, saudara. Dan dalam hidup kita sudah membuktikan betapa cinta itu sanggup membuat seseorang melakukan apapun juga. Jalan 3 km kurang, kalau bisa 5 km. Karena apa? Ban kempes. Ya kan? Lagi pacaran, ingat gak Bapak Ibu? Ya, ban kempes. Kata yang perempuan, kata yang laki, syukur. Alhamdulillah. Kalau bisa gak ada yang nolongin. Jangan ada yang nolongin, biar lama bersama-sama, bukan? Tapi kenapa kalau sudah menikah? Beda ceritanya. Ya kan? Dulu waktu pacaran, kesadung batu dimarah-marahin. Tahu gak? Tapi kenapa setelah menikah? Mata lu di mana? Kan
Kan sama masalahnya apa? Cintanya sudah mulai berkurang, bahkan mungkin habis. Karena cinta itu bukan seperti api olimpiade yang nggak padam-padam. Cinta itu kalau seperti api mesti dijagain, tapi bukan yang lain ya. Jagain api bukan loh, ya. Itu yang lain bukan. Menjaga kobaran api sehingga dari mulai pertama aku melihat dia dan jatuh cinta, hatiku berkobar sampai aku menikahinya, sampai aku punya anak darinya, bahkan cucu, aku tetap cinta dan berkobar-kobar. Itu yang akan membuat pernikahan akan senantiasa penuh dengan kebahagiaan. Cinta. Jadi kalau Bapak Ibu udah mulai nggak senang lihat pasangan, pengennya keluar rumah terus, lama-lama pulang, ya nggak? Hati-hati ya. Itu tanda-tanda loh bahwa cinta sudah hilang. Jadi harus diundang lagi, harus dimunculkan lagi. Bisa nggak? Bisa. Memang sulit, tapi bisa. Jadi tagline kita hari ini, sulit tapi bisa ya. Sulit tapi bisa. Demikian juga dengan ketaatan. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Paulus juga memperlihatkan kepada kita bagaimana energi cinta itu, saudara. Paulus mengatakan, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kenapa dia bisa mengatakan seperti itu, saudara? Karena kata Paulus dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 15 hingga 16, dia katakan begini. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Kesadaran bahwa dia orang yang berdosa dan Tuhan berkenan menyelamatkan dia adalah sebuah anugerah yang luar biasa. Sehingga kasih yang diterimanya memberikan energi kepada Rasul Paulus sehingga dia mengatakan, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jangankan kesulitan dan tantangan, kematian pun adalah keuntungan. Seseorang yang memiliki cinta Kristus akan bisa melakukannya. Pertanyaan saya kepada saudara, kira-kira nih, kita punya nggak cinta Kristus? Angkat tangan lagi deh. Tangan kanan. Ayo, tinggi-tinggi ya. Apakah kita semua memiliki nggak cinta Kristus dalam hidup kita? Kalau kita bilang iya, boleh turun tangan. Ya, boleh kalau bilang iya, turun tangan. Setuju ya? Setuju. Oke, kalau kita punya cinta Kristus dalam kehidupan kita, maka dialah yang menjadi energi kita untuk taat kepada Tuhan. Kita mencintai karena cinta Tuhan sudah kita miliki. Nah, ini untuk memperjelas hal ini, saya ingin memperlihatkan kepada saudara sebuah simulasi yang membuat kita mengerti bahwa kita itu punya cinta Tuhan dan jangan ragu-ragu. Ada nggak ya? Iya nggak ya? Ya, oke, saya turun ya. Oke, saya butuh seorang relawan. Bu aja, Bu. Ibu dari tadi tersenyum sama saya nih, jadi Ibu. Ya, sini Bu. Oke, Ibu boleh di hadapan saya di sini. Ya. Menghadap ke saya, Bu. Oke. Saudara, hal yang penting dan mendasar yang perlu kita ketahui tentang cinta Tuhan kepada kita. Awal dari keberadaan dunia dan manusia, Tuhan cinta nggak kepada kita? Dari mana taunya? Satu aja. Tuhan menciptakan kita menurut gambar dan rupanya. Keren banget bukan? Coba lihat kanan kirinya. Tuhan, oke. Tuhan mencintai kita. Kita ada dalam relasi yang baik dengan Tuhan. Tuhan mencintai kita, bergaul dengan kita, berbicara dengan kita. Tapi kemudian terjadi sesuatu. Ketika manusia jatuh dalam dosa kan. Lalu terjadilah perpisahan. Kenapa nggak mungkin Tuhan bersatu dengan dosa? Dalam keadaan seperti ini manusia mati bukan? Biar dia rajin ke gereja, rajin kasih persembahan. Dalam status seperti ini manusia harus mati. Apakah Allah diam saja? Tidak. Yohanes 3:16. Kita ucapkan sama-sama ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Ia mengaruniakan anak yang tunggal. Ibu terima kapan saya? Terima. Boleh nggak terima? Boleh, tapi begini. Ya kan? Ibu terima. Dan ketika menerima, apa yang terjadi saudara? Pada waktu kita menyambut tangan Allah, yang kita sambut apanya? Seluruhnya, termasuk kasihnya. Jadi energi kasih Allah kepada kita itulah yang memampukan kita untuk balik mengasihi Dia. Jadi selama kita ada bersama dengan Allah, kita pasti bisa. Pasti bisa. Kalau ternyata gagal, mari kita evaluasi. Apakah saya gagal karena saya memang gak mau? Masa saya suruh mengampuni orang yang sudah menyakiti saya? Ya kan? Udah hutang sama gak bayar-bayar lagi. Sekarang sudah mengampuni, putihkan. No way. Jadi kan bukannya gak bisa kan? Tapi kita tidak mau. Latihan, capek. Ntar aja kalau udah mau tampil. Saudara, kita sebetulnya bisa. Karena apa? Pada saat kita menyambut anugerah Allah, seluruh keberadaan Allah itu bersama-sama dengan kita, termasuk kasihnya, termasuk cintanya. Jadi, taat kepada Tuhan memang sulit, tapi bisa. Amin.